Kayu Angker adalah sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat di pinggir kota. Nama kampung ini berasal dari pohon-pohon tua besar yang konon menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib. Tidak banyak orang berani tinggal di sana, tetapi beberapa keluarga tetap bertahan karena tanahnya yang subur dan mereka sudah tinggal di sana turun-temurun. Salah satu penduduk kampung adalah seorang gadis bernama Sari, berusia 25 tahun, yang tinggal bersama ibunya, Bu Rahma. Mereka hidup sederhana sebagai petani kecil, namun kampung itu menyimpan misteri kelam. Setiap malam Jumat, suara-suara aneh seperti tangisan dan tawa menyeramkan sering terdengar dari arah hutan. Penduduk percaya bahwa suara itu berasal dari arwah penasaran yang terjebak di sana. Malam itu, Sari sedang membantu ibunya memasak. Angin malam terasa dingin, dan suara burung hantu terdengar nyaring. "Sari, jangan keluar malam-malam ya. Kamu tahu sendiri, kampung ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan," ujar Ibu Rahma dengan nada cemas. "Iya Bu, Sari cuma mau ambil air di sumur sebentar," jawab Sari sambil membawa ember. Saat Sari menuju sumur, ia merasa ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat ke arah hutan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba mengabaikan dan segera kembali ke rumah. "Sari, kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Bu Rahma saat melihat anaknya masuk ke rumah. "Tidak apa-apa Bu, cuma merasa ada yang aneh di sumur tadi," jawab Sari sambil meminum segelas air. Namun, malam itu Sari tidak bisa tidur. Suara tangisan terdengar jelas dari luar rumah. Ia bangun dari tempat tidurnya dan mengintip melalui celah jendela. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih compang-camping berdiri di bawah pohon besar di depan rumah mereka. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Sari. Pagi harinya, Sari menceritakan apa yang dilihat kepada ibunya. Bu Rahma tampak khawatir. "Itu pasti penghuni hutan. Jangan pernah berani menatapnya terlalu lama. Kita harus hati-hati," ujar Bu Rahma sambil menggenggam tangan Sari. Namun, rasa penasaran Sari semakin besar. Siang harinya, ia bertanya kepada Pak Hasan, tetua kampung yang dikenal tahu banyak tentang sejarah kampung itu. Pak Hasan menceritakan bahwa pohon besar di depan rumah Sari adalah tempat gantung diri seorang wanita
bernama Marni. Bertahun-tahun yang lalu, Marni adalah gadis kampung yang bunuh diri setelah dituduh sebagai penyebab kematian suaminya. Arwah Marni tidak pernah tenang. Orang-orang bilang ia sering menampakkan diri untuk mencari teman, kata Pak Hasan dengan suara berbisik. Sari merinding mendengarnya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Saat sedang tidur, Sari terbangun karena mendengar suara kutukan di jendela kamar. Suaranya pelan, tetapi terdengar jelas. Dengan rasa takut, Sari memberanikan diri untuk membuka jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan dan desiran angin malam. Namun, saat ia hendak menutup jendela, ia melihat jejak kaki basah yang mengarah ke pintu depan rumahnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera membangunkan ibunya. Mereka berdua mengunci pintu dan membaca doa-doa sepanjang malam. Pagi harinya, Sari menemukan sesuatu yang mengerikan di halaman rumah mereka. Seekor ayam milik mereka ditemukan mati dengan kondisi leher tergorok dan darahnya membentuk tulisan di tanah. "Aku akan kembali." Sari tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mencari jawaban dan pergi ke hutan bersama temannya, Andi, seorang pemuda pemberani yang sering membantu penduduk kampung. "Ini tidak bisa dibiarkan, Sari. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Andi sambil membawa obor. Mereka masuk ke hutan saat senja. Hutan itu terasa lebih gelap dan sunyi dari biasanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa kecil yang melengking. Sari menggenggam tangan Andi erat-erat. Apa itu? Apa itu?" bisiknya. "Jangan panik, kita harus terus jalan," jawab Andi dengan suara gemetar. Mereka sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan, tempat yang dikenal sebagai kuburan Marni. Di sana terdapat batu nisan tua dengan tulisan yang hampir tidak terbaca. Saat mereka mendekati nisan itu, Sari merasakan udara di sekitar menjadi dingin. Obor yang mereka bawa tiba-tiba padam, dan suara tangisan terdengar dari segala arah. "Andi, kita harus pergi dari sini," teriak Sari. Tetapi Andi tidak menjawab. Saat Sari menoleh, ia melihat Andi berdiri mematung dengan wajah yang pucat. Matanya melotot ke arah sesuatu di belakang Sari. Sari berbalik perlahan dan melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah hancur berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wanita itu tersenyum menyeramkan, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Sari menjerit sekuat tenaga. Sari berhasil melarikan diri dari hutan,
tetapi Andi tidak pernah kembali. Penduduk kampung menemukan tubuh Andi tergantung di pohon besar di depan rumah Sari keesokan harinya. Dengan wajah penuh luka dan mata yang dicongkel, Sari dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu. Tetapi teror tidak berakhir di sana. Dalam perjalanan keluar kampung, Sari melihat sosok Marni berdiri di pinggir jalan, melambai ke arahnya. Mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak pohon besar. Sari tewas di tempat, sementara Bu Rahma selamat dengan luka parah. Sejak kejadian itu, kampung Kayu Angker menjadi semakin sepi. Penduduk yang tersisa memilih pergi karena tidak tahan dengan kejadian aneh yang terus terjadi. Namun, mereka percaya bahwa arwah Sari kini menjadi bagian dari penghuni hutan bersama dengan Marni untuk selamanya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.